Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang kuasa menciptakan dunia dan segala isinya, serta yang senantiasa menjaga dan memelihara segala yang diciptakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena rahmat dan kasih Tuhan, kita masih diberi kekuatan dan keselamatan untuk beribadah. Walaupun masih dalam kondisi dan situasi yang mungkin kurang menyenangkan, karena ketakutan, kekhawatiran, adanya wabah COVID-19 yang saat ini masih merajalela di bumi pertiwi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Namun Tuhan tidak akan mengingkari akan janjinya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan pasti akan segera memberikan pertolongan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 281. Kita pujikan bait yang pertama. Segala benua dan langit penuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima hukum Tuhan. Memang kedatangan Tuhan untuk memberikan keampunan dan damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Kita yang telah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, Ia senantiasa memberikan peringatan agar kita hidup meneladani Dia, yaitu untuk hidup dalam kasih. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, yaitu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih Kristen bukanlah perkara yang mudah, karena untuk melakukan perintah ini dibutuhkan niat, kemauan, dan pengorbanan yang besar dan tulus. Kita yakin bahwa hanya dengan kasih
dapat mengubah beban menjadi bukan beban sama sekali. Untuk itu, marilah kita mengakui akan kelemahan, akan kekurangan, karena kita belum dapat melakukan hukum Tuhan walaupun dua ini belum sempurna. Seraya kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penyesalan kita bersama-sama kita akan memujikan Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memang sungguh benar bahwa Tuhan itulah Allah kasih. Apabila kita benar-benar mau mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Bahwa berita anugerah kita bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Yang demikian sabdanya. Yohanes 17 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada murid-muridnya suatu kemuliaan yang telah diberikan Bapanya kepadanya. Kita harus mengerti sepenuhnya apa artinya itu. Apakah kemuliaan Yesus Kristus itu? Salib adalah kemuliaannya. Yesus tidak berbicara ia disalibkan, dia bicara bahwa ia dimuliakan. Maka pertama dan utama, kemuliaan orang Kristen adalah salib yang harus dipikul. Adalah suatu kehormatan untuk menderita bagi Kristus. Kita jangan berpikir bahwa salib itu sebagai hukuman. Kita harus memandang sebagai kemuliaan.
Semakin berat tugas yang diberikan kepada seorang kesatria, semakin besar dipandang kemuliaannya. Karenanya bila ada saat-saatnya kita merasa berat untuk menjadi seorang Kristen, kita harus memandangnya sebagai kemuliaan yang diberikan kita oleh Allah. Oleh sebab itu, Allah juga menghendaki agar kita senantiasa untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka Tuhan memberikan petunjuk hidup baru, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, yaitu Galatia 5, kami bacakan ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami sambung ayat yang ke-13. Yang demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kebebasan Kristen adalah kebebasan yang didasarkan pada sebab-sebab yang sangat sederhana tetapi sangat menakjubkan. Kebebasan Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa, melainkan kebebasan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa. Untuk itu marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita bersama-sama kita sanggupi dengan kidung kesanggupan nomor 392 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa untuk persembahan nanti akan kita sampaikan pada urutan yang belakang. Bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami.
Dan bahkan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi kami. Walaupun sebagian juga Tuhan, ada saudara-saudara dan kekasih kami yang berbaring karena sakit. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keteguhan, Tuhan memberikan kesetiaan. Bapa di surga, pada saat ini kami benar-benar merindukan akan sabdamu yang merupakan dasar di dalam kami hidup mengikut Dikau. Untuk itu Tuhan, sebelum kami bersama-sama untuk menerima, mendengar, kiranya Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pakai kami sehingga segala sesuatu yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu yang terjadi. Untuk itu Tuhan, ibadah pada saat ini sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau jauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bacaan atau renungan saat ini tidak kami ambilkan dari Injil Yohanes yang ke-6 untuk melanjutkan dalam minggu kemarin, bahwa Yohanes 6 yang tidak kami baca ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-51. Yang demikian sabda Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat. Kami ulangi, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Dan roti yang telah kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengar, menerima, dan melakukan firman ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, sebelum kita masuk renungan bersama-sama, malah kita juga akan secara garis besar agar kita mengetahui cerita atau kesaksian Alkitab di dalam Yohanes 6, khususnya ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-51 ini. Kalau kita lihat sepintas sekilas, bahwa ini merupakan gambaran kegagalan orang Yahudi untuk menerima anugerah Allah, yaitu untuk diselamatkan, untuk dimerdekakan. Jadi berikut ini memberikan sebab-sebab mengapa orang Yahudi menolak. Dan dengan menolak itu mereka menolak hidup yang sempurna atau hidup yang kekal. Yang pertama alasannya bahwa orang Yahudi tersebut bahwa mengukur segala sesuatu menurut ukuran manusia dan hanya secara lahiriah saja. Ini terbukti di dalam mereka menjawab pengakuan dan pernyataan Yesus sebagai Mesias. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu yang dibesarkan di kota Nazaret. Mereka tidak bisa mengerti bahwa Allah dapat memakai siapa saja yang Allah kehendaki. Kita harus berhati-hati agar kita tidak menolak berita dari Allah hanya karena kita meremehkan, merendahkan, serta tidak memperhatikan si pembawa berita. Adakah orang yang menolak uang banyak hanya oleh karena mungkin uang itu di dalam amplop yang rusak, yang tidak baik, yang mungkin warnanya tidak menarik? Ada enggak? Ada yang menolak? Kayak uang banyak, ini ada elek. Ada enggak? Pasti semua mau loh. Nah, demikian juga. Ya. Jadi yang kedua, bahwa orang Yahudi itu juga karena terpukul, yaitu dengan pendapat mereka sendiri, oleh pertimbangan-pertimbangan, sehingga tidak mau mendengar pendapat atau tidak mau tahu apa yang menjadi pendapat Allah. Kita juga sering mengutamakan pendapat pikiran kita sendiri. Kita jarang sekali berusaha untuk mengetahui pendapat serta kehendak Allah. Yang ketiga, orang Yahudi mendengar tetapi tidak mau belajar apa-apa. Memang mendengar itu ada bermacam-macam. Mendengar dengan cermat dan kritis, mendengar dengan rasa penolakan dan perlawanan, mendengar namun merasa dirinya lebih tinggi, mendengar dengan keacuh tak acuhan, mendengar hanya sekedar mendengar saja karena tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dan didengar oleh orang lain. Mendengar yang memang berguna hanyalah mendengar yang disertai oleh kemauan untuk meresapi dan mempelajari apa yang didengar itu. Dan mendengar yang seperti itulah cara yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, bahwa orang-orang Yahudi tetap bertahan dan tidak mau ditarik oleh Allah. Allah menarik manusia kepadanya, tetapi penolakan dan pertahanan manusia bisa melawan tarikan Allah. Yesus adalah roti hidup. Artinya bahwa Yesus adalah pokok kehidupan. Karena itu, menolak tawaran serta perintah Yesus berarti kehilangan hidup dan menuju kepada kematian. Sebaliknya, menerima Yesus itu berarti menerima hidup yang sebenarnya sekarang ini maupun kelak dalam akhir zaman.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa waktu bergulir sangat tepat tanpa terasa bahwa kita atau bangsa Indonesia sebentar lagi merayakan hari kemerdekaannya yang ke berapa? 76. Merdeka berarti terlepas dari belenggu, tekanan atau penjajahan bangsa lain, sehingga kita bebas menentukan masa depan kita sendiri. Dalam hidup kekristenan memiliki arti dimerdekakan dari penjajahan dosa, dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang membawa kepada hukuman kekal, melainkan kita mengalami kehidupan baru, yaitu hidup berkemenangan karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Peringatan hari kemerdekaan tahun ini, bangsa Indonesia masih dalam keadaan berduka karena ujian berat yang datang mendera, menimpa negara yang kita cinta itu. Bencana alam di mana-mana, mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang benar-benar memporak-porandakan perekonomian, bahkan di semua aspek kehidupan manusia. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, momen yang tepat untuk kita bersama-sama bangkit dan bersatu untuk Indonesia. Wajib berdoa dan berpartisipasi agar Tuhan segera memulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada para murid Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang banyak akan dapat sampai kepada relasi atau hubungan yang dekat dengan Allah. Sikap mental seperti apa yang harus dimiliki dan cara pandang bagaimana agar dapat mencapainya. Bagian ini dapat kita perhatikan dari dialog Tuhan Yesus dengan orang Yahudi seperti di dalam Injil Yohanes tadi, yaitu dalam konteks Yesus adalah percakapan Yesus dengan konteks yaitu Yesus adalah roti hidup. Yesus menekankan bahwa dirinya itu adalah roti hidup. Ada dua hal yang ditekankan ketika seseorang ingin mengalami hidup yang kekal, yakni datang dan percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan yang kekal. Pernyataan diri Yesus sebagai roti hidup ternyata tadi tidak direspon secara positif oleh seluruh pendengarnya, karena ada golongan orang Yahudi yang menjadi jengkel, ada orang yang bersungut-sungut tentang pernyataan Yesus ini. Yesus tahu bahwa kebanyakan orang Yahudi yang pernah membaca dari kitab-kitab nubuat nabi-nabi sebenarnya harus tahu dan mengerti bagaimanakah seorang Mesias yang akan datang, seorang Mesias yang dijanjikan Allah. Walaupun Yesus sendiri telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar Mesias yang dijanjikan, Mesias yang telah dinubuatkan, Mesias yang telah menyatakan kasih Allah. Karena di sini terbukti bahwa Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa roti hidup itu adalah
merupakan gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan diri Yesus inilah yang akan menjadi jalan pemulihan relasi hubungan antara Allah dan manusia. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini akan diberikan untuk hidup dunia. Oleh karena itu, orang yang datang dan percaya pada Yesus menerima pembebasan dari dosa dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya, apakah akan menerima dan percaya pada Yesus ataupun tidak. Jadi dalam hal inilah makna dimerdekakan dari belenggu dosa dan dibawa masuk dalam tanggung jawab iman pada Yesus untuk turut serta memberikan jawab ya dan amin, atau sebaliknya tidak dan menolak. Injil Yohanes memberikan tekanan penting akan keilahian Yesus sebagai sumber hidup yang berasal dari surga, sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan pada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui cara pandang yang kedua dalam perspektif orang yang sudah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Yesus, maka kita dikatakan telah menerima kasih karunia anugerah Allah, yaitu keselamatan yang cuma-cuma. Itu sebabnya sangat wajar jika kita meresponnya dengan sikap yang sungguh dan bersyukur. Yesus adalah roti hidup, bahwa Yesus adalah pokok kehidupan. Menolak tawaran Yesus berarti menolak hidup yang sekarang dan yang akan datang. Sebaliknya, menerima Yesus berarti menerima hidup yang sebenarnya sekarang ini maupun kelak dalam dunia yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita memiliki tanggung jawab iman. Seperti nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaatnya di Efesus. Sikap yang disarankan untuk dijalani sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus atau orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama yaitu mempunyai kepribadian yang berintegritas atau berkata jujur dan benar, yaitu tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Menjaga kesatuan, keutuhan, sebab Allah menciptakan manusia semua untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran, apalagi sebagai satu kesatuan jemaat. Yang kedua, kita harus mempunyai pribadi yang dapat mengendalikan amarah dalam diri kita sendiri, yang tertulis dalam kitab Efesus 4 juga ayat 26 sampai 27. Kalaupun sampai marah, maka tahu batasnya. Kapan harus mengakhiri sikap amarahnya itu dan tidak melewati hari berikutnya. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya, jika amarah melewati hari berikutnya, maka itu sudah menjadi dendam. Apalagi sampai si iblis masuk untuk membujuk pada tindakan kejahatan. Yang ketiga, mempunyai pribadi yang menjauhi tindakan jahat. Ketika mengupayakan rezeki, bekerja dengan jujur, jangan mencuri, korupsi, mengambil apa yang bukan hak kita,
Sebaliknya kita harus bekerja dengan rajin, bekerja dengan baik, memeras keringat dengan tangan kita sendiri. Bahkan juga kita dapat berbagi kepada orang yang kekurangan dari hasil pekerjaan kita itu. Yang keempat, kita harus memiliki pribadi yang menjaga mulut dari kata-kata kotor, yaitu ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Melainkan memilih kata-kata yang tepat sehingga orang yang mendengarkan merasakan dibangun, dikuatkan, dan mendapat kasih karunia. Apalagi jangan sampai mendatangkan duka di hati Allah. Yang kelima, pribadi yang menjaga sikap baik dalam relasi sosial, yaitu ayat yang ke-31 sampai dengan yang 32. Tidak mendatangkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Sebaliknya bersikap ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nasihat Rasul Paulus ini disampaikan agar kita menyadari artinya dipanggil dalam lingkup keselamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yakni untuk menjalani hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan atau diselamatkan dan diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus ini mendorong kita untuk menjaga dan terlibat secara bertanggung jawab dalam hidup bersama jemaat di gereja, masyarakat, sesuai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini sungguh bangsa kita membutuhkan pribadi yang berintegritas, takut dan hormat akan Allah, dan memiliki moral, sikap etik yang baik untuk membangun kembali negeri ini, apapun profesi kita. Selayaknya sebagai pengikut Yesus, kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia seperti untuk Tuhan. Selamat menghayati dan melakukan panggilan hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial, dengan tidak berhenti berkarya bagi bangsa tercinta ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk masuk dalam saat teduh guna merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan nanti kita lanjutkan doa syafaat. Kita naikkan doa bersama-sama, doa syafaat, dan kita satukan hati untuk berdoa mohon kasih Allah benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Ya Allah yang kekal di dalam surga, Bapa yang berkuasa menciptakan bumi dan segala isinya, yang juga senantiasa menjaga, memelihara, memberkati semua yang Engkau ciptakan. Kami mengucap syukur dengan segenap hati sebab Tuhan telah menyatakan kuasa dan rahmat-Mu di dalam diri Yesus Kristus sebagai penyelamat yang telah memerdekakan kami dari kuasa dosa.
Dan oleh karena kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menerangi hidup kami, sehingga kami mampu untuk mengarungi hidup bersama di negara Indonesia yang majemuk ini. Makanya kepadamu kami memohon, biarlah kiranya terbit kemurahan-Mu atas kami, sehingga kami dapat berdiri dalam terang-Mu dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan diri kami pula, menjadi suatu persembahan yang hidup. Kepadamu kami juga serahkan segala keluarga kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya kami sekalian diberkati oleh-Mu. Peganglah kami semuanya dengan tangan-Mu, supaya jangan barang siapapun atau barang sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami daripadamu. Pimpinlah kami, sehingga kami datang sujud menyembah kehadirat-Mu yang kudus, bersama dengan segala umat tebusan. Kiranya kami boleh memandang kemuliaan-Mu yang ajaib untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Allah semesta alam yang penuh kasih dan rahmat, pada ibadah saat ini kami bersama-sama umat tebusan-Mu menaikkan doa syafaat untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia, dari pucuk pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden sampai di tingkat RT. Kiranya Tuhan memberikan hati yang takut dan hormat kepadamu. Tuhan memberikan hati yang bijak dalam memimpin, sehingga dapat tercipta kehidupan damai sejahtera seperti yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, karena bencana yang terjadi di negeri ini, bahkan juga adanya bencana pandemi COVID. Biarlah para pemimpin mengutamakan dan mengusahakan untuk pemulihan akibat dari segala bencana ini. Jauhkan dari sifat egoisme dan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan golongan di atas penderitaan bangsa kami ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, bahkan dalam penderitaan karena virus corona ini, baik yang diisolasi di rumah maupun di rumah sakit, dalam rangka untuk penyembuhan dan pemulihan. Tuhan selalu hadir untuk memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, karena hanya Engkaulah penolong kami yang ajaib. Demikian juga kami menyerahkan keadaan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh anggota gereja-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, kesetiaan, meskipun dalam kondisi yang kurang menyenangkan, tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, selalu bersyukur atas kasih setia-Mu. Bapa yang penuh kasih setia, Engkaulah pokok hidup kami. Inilah yang merupakan syukur dan seruan doa kami. Biarlah Engkau mendengar dan mengabulkan sesuai kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan dasar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Kristen mula-mula tidak hanya menghadapi ancaman sosial politik, tetapi juga soal ekonomi. Mereka hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Sekalipun mereka hidup dalam kekurangan dan penderitaan, namun mereka tetap belajar memberikan yang terbaik,
seperti yang dikehendaki Tuhan dengan kerelaan sesuai kemampuannya. Meski miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam segala kekurangan penderitaan kita pun sanggup untuk memberikan karena kecintaan kita kepada Allah. Dalam memberi persembahan kita iringi pujian melalui Kidung Pujian nomor 287. Kita pujikan bait yang ketiga 287B. Kita bersama-sama berdiri, persembahan kita haturkan kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh pemurah, untuk mengimbangi kasih setia Tuhan, hanya inilah yang dapat kami bawa kepadamu Tuhan. Sebagian dari berkat yang Engkau berikan, biarlah di dalam kami mempersembahkan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, benar-benar yang terbaik dan dapat berguna bagi keluhuran akan nama-Mu, khususnya di lingkungan wilayah ini. Bagi sekasih dan saudara kami yang Engkau tugas untuk mengelola, biarlah Engkau berkati, biarlah Engkau berkati keluarganya, sehingga juga dapat mencerminkan akan kasih Tuhan. Apabila ada tersebut dosa di dalam kami memberikan persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau mengampuni. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilahkan majelis untuk memberikan pengumuman atau warta gereja. Monggo. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Salam Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat pada ibadah minggu ini dan mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Ngebyok. Oleh karena itu majelis akan membacakan warta gereja sebagai berikut. Pertama, jadwal petugas ibadah minggu 15 Agustus 2021. Ibadah pagi pengkhotbah Bapak Edo Warto Basuki MPDK dengan Imam Bapak Yusak Budiharjo, organis Bapak Cahyono, singer Ibu Esther Upi dan Ibu Etik, multimedia Saudari Anesia Damayanti, termugan Saudara Petrus, sound system Saudara Handika. Ibadah siang dilayani oleh Ibu Puji Ningsih, Imam Ibu Sutinem, organis Bapak Harinto, singer Ibu Sunarmi dan Ibu Anita Indra, multimedia Saudara Albert, termugan Saudari Umi Astiani, sound system Saudara Handika. Yang kedua, persembahan 1 Agustus 2001.
Satu persembahan ibadah pagi berjumlah Rp1.409.000. Persembahan awal bulan Rp2.439.000. Total Rp3.848.000. 3 yang terakhir, ibadah sekolah minggu. Petugas sekolah minggu 15 Agustus 2021. Waktu jam 6.30, kelas tengah pengajar Ibu Endang, kelas besar pengajar Bapak Eli Haryanto. Gebyok 1 Agustus 2021, teriring salam dan doa Ketua Majelis GKJ Gebyok Mujiono SH. Demikian warta jemaat, saya kembalikan kepada Bapak Daniel. Terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri sebagai pujian penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian nomor 424. Kita pujikan bait yang ketiga. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan menurut Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan, kita bersama-sama untuk memperbarui pengakuan iman dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui kita akan Allah Bapa dan akan Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin.